Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 257823037. Jadi di sini saya ingin melakukan demo untuk tugas hands-on materi version control menggunakan Git dan GitHub, sekaligus penerapan best practice di Python. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf jika penjelasan saya masih berbelit-belit dikarenakan saya juga masih di dalam tahap belajar. Jadi di sini kita tumbuh kembang bersama-sama. Baik. Jadi mungkin di sini saya akan langsung masuk ke minggu pertama. Oke. Nah, version control system. Pertama, saya akan membahas dulu apa itu version control system atau biasa disebut dengan VCS. VCS ini adalah sistem yang tugasnya mencatat semua perubahan di kode kita. Menurut saya ini penting banget karena kalau kita salah ngedit atau kita seringlah ceroboh gitu, lalu kita ingin mengembalikannya, kita nggak perlu takut codingan kita rusak. Kita bisa balik lagi ke versi sebelumnya dengan mudah. Oke. Git adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git dikenal juga dengan Distribution Revision Control atau VCS terdistribusi. Artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Oke. Langsung saja kita masuk ke dalam latihan 1. Melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dan juga user email. Nah, di latihan ini saya mulai menginisialisasi folder proyek saya pakai perintah git init. Terus saya juga mengatur identitas saya pakai git config. Kita coba ya. Oke. Sebelumnya kita akan cek git version. Kita akan ngecek version. Oke, git version 2.53.0 Windows 1 ini untuk mengecek git dalam laptop kita. Lalu karena saya pada minggu awal itu saya udah membuat git config list, jadi kita cara ceknya seperti ini. Git config list. Nah, udah keluar. Ada username kita, ada email kita, lalu ada remote GitHub atau remote kita yang sudah terhubung ke dalam GitHub.
master. Oke. Di sini kita udah buat. Kita masuk. Pas saya loading itu, saya biasain pakai coba sebentar. Oh iya, untuk menyambungnya kita pakai git init dulu. Git init. Lanjut ke latihan 2. Pas saya ngoding itu, saya biasain pakai git add buat masukin perubahan ke staging area atau pada kode kita kalau kita membuat perubahan. Jadi kita menggunakan git add. Terus setelah kita git add, jangan lupa kita git commit dengan perintah git commit strip m lalu tanda petik 2, masukin apa yang kita ubah. Contohnya nih, menambah docstring pada kode main py, itu bisa. Itu buat nyimpen perubahan secara permanen. Jujur ini ngebantu saya banget buat ngelacak riwayat perubahan codingan saya sendiri. Jadi dengan adanya git add, lalu untuk mengeceknya itu kita git status. Git status jika dia berwarna merah berarti belum kita save menggunakan git add. Mungkin di sini saya akan coba mencontohkannya biar lebih gampang dicerna. Saya juga kesusahan kalau menjelaskan. Oke. Kita buka Sublime. Keyboardnya agak rusak ini teman-teman. Oke. Ini mungkin saya contohin di modul main saya aja. Contoh nih ya, Dimas Dewananda, kita Ctrl S, kita masuk ke CM. Oke, coba kita git status. Nah, ini tandanya kita sudah memodifikasi ya, namun belum kita save. Dengan cara menandainya atau kita simpan, kita git add titik bisa, kalau nggak salah bintang juga bisa sih, cuma kita pakai titik aja, git add lalu kita git status lagi. Nah, sudah berwarna hijau, berarti di sini sudah berhasil tersimpan.
seperti itu. Lalu lalu menjalankan perintah git log itu berfungsi sebagai mengecek hasil perubahan yang udah kita simpan. Kita coba cek ya, git log tuh udah kita simpan. Oh, belum, saya lupa kalau habis kita git add itu kita git commit ya, kurang lebih seperti itu. Jadi git log ini untuk mengecek perubahan yang kita simpan. Lanjut, kita skip dulu, kita masuk ke latihan 4. Buat melihat jejak kerjaan saya sering pakai git log tadi. Terus untuk nandain versi yang stabil atau release penting, saya pakai git tag. Jadi untuk menandai hasil kerja saya menggunakan git tag. Saya membuat git tag, contohnya ya lab status. Ini untuk memudahkan saya menandai hasil kerja saya. Ini kayak penanda gitu. Jadi kalau nanti codingan saya udah versi stabil atau finalis yang benar-benar sudah benar atau sudah udah cocok lah pokoknya, saya pakai git tag atau saya kasih tag untuk menandai seperti itu. Terus kalau cara nge-pushnya gampang, kita tinggal git tag kayaknya saya udah git tag push origin. Git tag push origin. Saya tuh kayak sering gampang lupa gitu, makanya saya catat nih git tag git push origin text. Git push origin text. Nah seperti ini untuk nge-push tag yang udah kita buat tadi menggunakan git tag
lab 100 seperti itu. Contoh, ini contoh. Lalu di sini kita akan masuk. Kita masuk kalau enggak latihan 5. Sudah. Oke, kita masuk ke latihan 5. Setelah codingan di laptop saya aman, saya coba push ke GitHub pakai git remote add origin. Jadi codingan saya sekarang udah ada di cloud atau di dalam GitHub. Manfaatnya yaitu saya bisa mengakses dari mana saja dan gak takut hilang kalau laptop saya mengalami kendala atau masalah. Jadi cara nge-pushnya kita git remote add GitHub. Coba kita buka GitHub. Ini ya contoh. Ini kan saya udah ada ini. Udah saya sambungin. Jadi kayak gini aja. Tuh, git remote add GitHub. Terus paste link dari GitHub-nya. Berhubung saya sudah join, di sini kita cek aja pakai git remote free. Nah, di sini saya udah bergabung ke dalam GitHub. Ini udah saya sambungin. Polyline ini 01 dimana TRI git fetch. Oke. Lalu selanjutnya commit dan push perubahan. Ini tadi kita setelah mengcommit, setelah git add, git commit, lalu kita langsung push aja. Habis push, kita bisa membuat tag. Jadi hasil commit yang kita push tadi bakalan lari ke dalam si tag yang udah kita buat guna untuk menandai hasil kerjaan kita. Lanjut aja. Oke, di sini lanjut ke latihan 7. Saya nyoba git clone buat nyalin proyek ke folder lain. Terus buat latihan 9 ini saya coba jelasin git pull. Jadi git pull itu perintah buat narik perubahan terbaru dari server GitHub ke lokal saya. Kasusnya kalau ada teman tim yang udah update codingan di GitHub, saya tinggal pull biar codingan di laptop saya sinkron sama mereka. Seperti itu. Oke, sudah selesai materi minggu pertama. Kita lanjut ke minggu kedua.
Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang the Zen of Python. Jadi ini tuh bukan sekedar filosofi, tetapi prinsip dasar yang harus dipegang. Kalau kita mau menulis kode Python yang berkualitas, di dalam slide ini ada banyak prinsip, tapi yang paling membekas buat saya itu adalah readability counts, yang artinya codingan kita harus bisa dibaca dengan gampang sama orang lain. Contohnya seperti ini nih. Kita peduli dengan estetika adalah manusia, bukan komputer. Jadi kita peduli kepada estetika atau penulisan kode kita. Jadi kalau kodenya acak-acakan seperti ini kan kurang enak dibaca. Maka kita akan menambahkan spasi seperti ini, kita pisahin. Kalau kayak gini kan lebih rapi dan menjadi estetik, nilai estetikanya tinggi dan lebih mudah dibaca atau readable dan gampang dipahami oleh orang lain. Itulah pentingnya konsep the Zen of Python. Fungsi sederhananya itu akan lebih diminati daripada yang kompleks. Jadi lebih gampang kita mencerna jika kita menerapkan sistem the Zen of Python atau standar PEP 8. Oke. Apa sih itu PEP? Apa sih arti PEP itu? Jadi di slide ini adalah istilah PEP, kependekan dari Python, kepanjangan dari Python Enhancement Proposals. Seingat saya sih gitu ya. Oh iya, Python Enhancement Proposal. Gampangnya itu ini tuh kayak kumpulan proposal atau saran dari komunitas Python buat kita nge-improve bahasanya. Kita di sini fokus ke PEP 8 atau PEP yang mengatur gaya penulisan kode biar semua orang yang pakai Python punya standar yang sama, yaitu menggunakan PEP atau Python Enhancement Proposal.
lanjut di sini kita akan membahas langsung saja ke one line docstring. Sekarang masuk ke bagian dokumentasi, yaitu PEP 257. Di sini diajarin soal docstring. Untuk yang singkat, kita pakai one line docstring. Jadi kita tulis deskripsi fungsi dalam satu baris pakai 3 kutip seperti ini. Def greeting name, terus kita masukin 3 kutip. Take a name and return its replace from. Lalu kita tutup lagi dengan tanda 3 kutip. Ingat, ini harus diawali huruf kapital seperti ini, tag, dan diakhiri titik. Ini penting banget biar kode kita nggak terlalu perlu dijelasin panjang lebar tiap kali orang mau pakai fungsi tersebut. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke dalam PEP 257 multi-line docstring. Kalau fungsi atau logika yang saya buat lebih kompleks, saya pakai multi-line docstring. Jadi saya membuat docstring di dalam kode saya. Jadi docstring itu berfungsi untuk kita menjelaskan kode yang telah kita buat. Contohnya kayak print itu gunanya untuk mengeluarkan output atau mengeprint data seperti itu. Fungsi docstring. Aduh, maaf, gatal ya teman-teman. Oke. Jadi logika yang saya buat lebih kompleks. Saya pakai multi docstring sesuai saran di slide ini. Jadi deskripsinya bisa lebih detail. Misalnya saya jelasin inputnya apa, lalu outputnya apa, sama cara kerjanya gimana. Ini membantu banget supaya kalau nanti saya buka lagi codingan setelah sebulan, saya gak bingung sendiri apa sih yang udah saya buat itu kodenya. Jadi saya tetap bisa baca apa fungsi dari kode atau metode yang udah saya masukin ke dalam kode saya. Lalu di sini ada beberapa tools yang dapat digunakan. Untuk validasi gaya penulisan program Python yang sesuai dengan PEP 8. Oke. Jadi yang terakhir terdapat validasi dengan flag 8. Terakhir ini bagian yang paling penting, sering saya pakai, yaitu tools buat ngecek kerapian kode saya, yaitu menggunakan perintah flag 8. Jadi saya tinggal jalanin flag 8 di terminal, nanti dia bakal kasih tahu kalau ada spasi yang kurang atau spasi yang berlebih, ataupun enter, ataupun kode
yang kurang rapi. Jadi variabel yang nggak kepake itu atau indentasi yang salah ini benar-benar ngebantu banget. Ngebantu banget buat saya biar codingan saya itu tetap clean dan sesuai standar PEP 8. Meskipun tools ini belum mengcover semuanya, tiap buat pemula seperti saya itu ini sangat ngebantu banget. Contohnya kalau di standar PEP 8 Design of Python itu tidak di dalam line tidak boleh lebih dari 79 baris. Seperti itu. Sudah selesai, lanjut kita masuk ke lab 3. Bentar, teman-teman. Oke, udah. Jasanya jauh. Oke, kita masuk. Welcome to Python. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang sepengetahuan saya. Nah, sebelumnya kita bahas soal manajemen, versi, dan standar coding. Sekarang saya masuk ke bagian mini project lab 3 yang dimana di sini saya mulai menerapin konsep modularitas dalam Python, yaitu memisahkan kode berdasarkan fungsinya. Nih, modul dan fungsinya. Jadi terpisah. Coba kita translate. Nah, jadi struktur modul dan package itu tampilan file explorer yang menunjukkan direktori NetOps. Di tugas ini saya membuat package bernama NetOps. Ini NetOps. Lalu sebentar. Sepertinya saya tadi udah download. Nah, ini NetOps. Ini yang belum ada apa-apa, ini yang pertemuan 3 lab 3. Jadi di dalam folder NetOps ini ada file init.py. Fungsi file init.py ini untuk penanda bagi Python kalau folder NetOps itu adalah sebuah package yang valid. Jadi kita bisa memanggil modul-modul di dalamnya nanti. Lalu di dalam modul di dalam NetOps ada modul bernama checker.py
yang fungsinya itu sebagai modul logika buat ngecek status perangkat saya yang berfungsi untuk mengecek router dan switch. Jadi fungsi-fungsi ini dipisah dari program utamanya, yaitu main.py, supaya kalau nanti ada perubahan logika pengecekan, saya nggak perlu ngacak-ngacak file main.py saya. Jadi kodenya lebih rapih dan gampang dirawat. Oke. Selanjutnya mungkin bentar ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam mini project yang kita buat pada lab 3 ini. Kita coba masuk. Oke, sebentar, kita ubah dulu aja. Terus ini. Oke, selanjutnya saya pakai pip untuk install library eksternal, yaitu tabulate. Perintahnya pip install tabulate lewat perintah. Jadi seperti ini, pip install tabulate. Nah, seperti ini. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tabulate. Jadi tabulate itu singkatnya, bahasa mudahnya yaitu seperti kita membuat table. Nah, table itu gunanya untuk memudahkan kita atau membuat kode kita lebih estetik dan juga lebih rapi. Tabulate ini biasanya digunakan di dalam header ataupun data output yang keluar. Lanjut, kenapa pakai ini? Soalnya kalau kita cuma ngeprint data biasa, tampilannya itu kurang enak dibaca. Dengan tabulate, saya bisa nampilin data perangkat jaringan dalam bentuk table yang rapi di terminal. Jadi tampilannya jauh lebih profesional. Nah, saya menggunakan tabulate.
Oke. Terakhir, ini adalah file main.py yang jadi poin program saya, yang dimana di sini saya melakukan import fungsi check router menggunakan dev check router dan dev check switch. Dari Pickets NetOps, logikanya main.py ini cuma fokus buat jalanin program dan nampilin hasil ke user lewat table tadi. Jadi alurnya bersih. Main program ini cuma panggil fungsi logikanya yang ada di modul terpisah. Jadi logikanya ada di modul terpisah, cuma memanggil fungsi di main program. Seperti itu. Oke, lanjut ke sesi. Oke, lanjut ke minggu keempat, yaitu lab untuk Network Automation Text Simulator. Di lab ini sebentar. Di lab ini fokus utamanya adalah bikin program yang lebih tahan banting dan rapi pakai exception handling dan inventory sama string manipulation. Jujur awalnya agak mikir gimana codingannya gak gampang error, tapi setelah dicoba-coba akhirnya ketemu juga logikanya. Coba kita buka sudah. Oke, kita buat folder baru aja. Oke, seperti ini. Pertama, di menu utama saya ini pakai terutama di menu utama saya itu menggunakan while true biar aplikasi jalan terus sampai kita pilih menu kelima, yaitu keluar. Buat keluar. Terus di menu nomor 1 ini buat nambahin perangkat jaringan, saya pakai strip sama upper. Jadi kalau misalnya ada user yang mengetik router 1 pakai spasi atau huruf kecil,
sistem bakalan otomatis ngerapihin jadi router 1. Ini penting banget biar data inventory di perangkat terdaftar dan konsisten, nggak perlu duplikat. Lalu nah, di sini ada 2 list utama. Pertama, perangkat terdaftar itu fungsinya kayak database kecil buat inventory. Jadi sebelum kita mengecek status, sistem bakal mengecek dulu ini perangkat ada nggak sih di list. Kalau nggak ada, ya otomatis ditolak sama perangkat tersebut. Terus yang kedua ada list riwayat. Belum ada riwayat otomatis, ini list riwayat ya. Yang kedua ada list riwayat. Gunanya itu buat nyatet log semua aksi pas saya nampilin di menu 4. Ini lihat riwayat otomasi dan listnya ini. Saya pakai list slicing riwayat 5. Maksudnya biar layar terminal nggak penuh sama log, biar terminalnya itu nggak penuh sama log lama. Jadi cuma 5 aktivitas terbaru aja yang kelihatan. Selanjutnya saya pakai exception handling yang sesuai pada poin 3 dan 4 kalau nggak salah. Coba kita cek. Ya, sesuai pada poin 3 dan 4 kita disuruh menggunakan exception handling. Kita buka kode kita tadi. Nah, ini bagian yang paling seru di lab 4. Di checker PY saya sengaja naruh raise connection error buat simulasi kalau ada perangkat yang down. Terus di main PY saya pakai try accept buat nangkep error yang ada di checker. Buat nangkep errornya. Kalau gini nih, kalau saya nggak pakai try accept, pas ada satu router yang mati, program saya bakalan crash atau berhenti paksa di tengah jalan. Jadi dia tidak mau kita memasukkan input lagi, atau dia tidak ingin berjalan. Otomatis dia bakal mati atau error. Tapi dengan cara ini, kalau ada error, program bakalan nangkap pesan errornya
nampilin peringatan yang sopan kepada user. Terus tetap nyatet status failed, riwayat tanpa bikin aplikasi saya mati atau dia masih tetap bisa berjalan. Ini benar-benar kebantu banget sih, biar sistem otomasi saya itu gak mati total gara-gara satu perangkat doang. Lanjut. Standar penulisan kode. Kurang lebih gitu demonya. Oh iya, semua codingan ini juga udah saya cek pakai flag 8 biar rapih atau mengikuti standar PEP 8 Design of Python. Masih ada kurang-kurangnya sih, tapi setidaknya sekarang udah tahu gimana cara bikin program yang lebih aman dan rapi. Seperti ini. Ini kan enak dibaca dan lebih mudah dipahami. Lanjut. Kita bakalan masuk ke lab 5. Lab 5. Ini yang pakai inheritance, terus pickets. Ini kayak turunan. Translate. Nah, jadi di sini tuh contohnya kita punya fungsi class, yaitu classnya di sini adalah seafood, lalu objek yang berisikan nama, contohnya ada ikan, ada bintang, kuda laut, kepiting. Lalu metodenya, metode ini kalau nggak salah fungsinya yaitu di sini kan ada swim, dive, berenang, lalu ada atribut wake, diet, dan taste. Jadi di sini kita tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke dalam soal lab 5. Oke. Jadi di sini saya akan melakukan refactoring atau rekruturisasi kode. Kalau minggu sebelumnya saya pakai pendekatan prosedural. Sekarang saya beralih ke paradigma objek. Paradigma object oriented programming atau OOP. Object oriented programming. Tujuannya supaya simulator ini lebih rapi dan bungkusnya lebih jelas karena data perangkat dan
perilakunya sekarang disatukan dalam satu blueprint bernama class. Membuat blueprint class dan konstruktor. Mungkin di sini kita buka Sublime, kita masukin lab 5 ya tadi. Lab 5 bukan sih? Oh iya, lab 5. Banyak amat tadi. Sebentar. Sublime. Oke. Di device PY ini saya buat kelas network device. Di sini ada dev init atau konstruktor. Fungsinya ini kayak cetakan buat bikin objek perangkat baru. Jadi tiap kali saya nambah perangkat, dia otomatis punya hostname IP. Punya hostname IP address dan statusnya unknown. Terus kata kunci save itu sendiri sebenarnya buat nunjukin kalau atribut atau metode ini milik dirinya sendiri, si objek tersebut. Jadi datanya nggak bakal ketukar antar perangkat. Lalu kita cek. Lalu dulu kan logika pengecekan status itu terpisah di dalam modul checker PY. Nah, sekarang saya pindahin ke dalam kelas ini sebagai metode cek status. Jadi sekarang perangkatnya bisa melakukan sesuatu sendiri, yaitu mengecek statusnya, statusnya sendiri. Ini kerasa banget bedanya sama pertemuan lab 4 atau lab sebelumnya. Kode jadi jauh lebih terstruktur karena setiap objek punya behaviornya sendiri. Lalu di main PY, cara menambahkan perangkat juga berubah. Sekarang saya pakai dev network. Saya sekarang pakai dev network device. Oke. Jadi sekarang saya pakai dev atau network device sebagai host IP buat bikin objek baru, terus saya append ke list device. Keuntungannya dibanding cuma nyimpen string nama perangkat doang, sekarang saya punya objek yang lengkap datanya.
Lalu saat user cari hostname di menu 2, di menu 2, program bakalan iterasi di list device kalau ketemu. List device, dia bakalan panggil item check status langsung dari objek itu. Kalau ternyata timeout yang ditangkap lewat dari try accept di sini persis kayak konsep lab 4, tapi sekarang diterapinya di dalam objek. Jadi sama aja persis kayak di lab 4. Yang ditangkap itu try accept-nya di sini. Keuntungan OOP itu gimana ya? Kenapa sih mending pakai objek? Menurut saya itu karena lebih proper atau scalable. Kalau nanti saya mau nambahin fitur baru kayak ping atau test atau backup config, saya tinggal tambahin metode baru di kelas network device. Network device tanpa harus ngerombak logikanya di main PY atau modul utama kita, program utama kita, jadi jauh lebih gampang dikembangin buat skala yang lebih besar. Jadi kalau apa-apa membuat fungsi atau menambahkan fitur baru, saya tinggal nambahin metode baru di dalam kelas network device yang ada di dalam device PY. Oke. Selanjutnya di sini kita bakalan masuk ke lab 6. Baik, pada lab 6 ini saya meningkatkan level OOP saya. Kalau di lab 5 kita cuma pakai satu kelas. Sekarang saya menerapkan inheritance atau penurunan atau pewarisan. Jadi network device jadi parent class-nya. Terus saya buat 2 child class, yaitu router device dan switch device, kalau nggak salah. Di sini kita bakalan kita download dulu file kita karena file kita tinggal yang terbaru doang, yang lab 8 doang adanya. Jadi kita harus downloadin satu-satu kayak gini. Apa kita ekstrak terlebih dahulu. Kita masuk ke Sublime.
kita buka. Oke. Jadi saya buat 2 child class, yaitu router device. Bentar. Router device sama switch device. Ini sama ini. Tuh. Child class. Ini tuh ngebantu banget karena semua atribut umum kayak hostname sama IP cukup ditulis sekali di parent, sedangkan yang spesifik tinggal diwariskan ke anaknya menggunakan inheritance. Nah, di sini ada fungsi sebentar teman-teman. Oh iya, ini ada fungsi super. Ini super sama init. Kenapa harus dipanggil? Karena saya mau memastikan atribut dasar dari parent tetap terinisialisasi pas kita bikin objek child pada si child. Nggak perlu nulis ulang kode buat nyimpen data hostname atau IP, cukup numpang ke konstruktor di bapaknya parent saja. Jadi lebih bersih kan kalau kita taruh di parent class. Lalu terus ada konsep yaitu polymorphisms lewat method overriding. Kalau di parent, fungsi cek status itu standar. Di child saya ubah lebih spesifik, contoh cek router device. Contohnya di router device saya pakai super cek status. Ini pakai super cek status buat dapat hasil ping dasar. Terus saya nambahin simulasi cek routing OSPF. Begitu juga di switch saya tambahin fitur cek flan. Jadi meskipun metodenya namanya sama-sama cek status, perilakunya beda tergantung objek yang namanya overriding. Lanjut. Nah, kalau minggu lalu itu pengelolaan list ada di main.py. Sekarang saya pindahin ke kelas yang bernama network manager atau manager PY. Menurut saya ini jauh lebih rapi karena main.py sekarang nggak pusing ngurusin list atau history, log,
semuanya udah dibungkus ke dalam controller class ini. Kalau ini sistemnya makin gede, saya tinggal fokus nambahin fungsi di manager PY tanpa harus mengacak-ngacak modul utama kita, yaitu main PY kita. Lalu di main PY sekarang itu codingannya jauh lebih simple, lebih sedikit ya, lebih bersih, karena tinggal memanggil manager dan eksekusi. Terus pas dicek statusnya, sistem otomatis ngenalin ini router atau switch, terus ngeluarin output yang sesuai polymorphism-nya. Ini adalah implementasi sistem jaringan yang lebih profesional dan terpusat. Oke, udah. Kita coba lanjut. Oke. Kita lanjut ke lab 7. Bentar teman-teman, saya ambilin casan dulu. Oke. Oke. Kita masuk ke lab 7. Oke. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan penyempurnaan terakhir dari Network Automation Test Simulator yang saya kerjakan dari minggu ketiga sampai minggu ketujuh ini. Simulator saya sudah naik kelas, jadi bukan cuma bisa cek status, tapi sekarang udah bisa punya sistem remediation atau pemulihan otomatis pakai custom exception, penamaan otomatis pakai closure, dan pencarian data hemat memori menggunakan generator. Di sini saya akan mendownload dulu file lab 7 kita buat kita cek. Kita masuk Sublime. Folder. Oke. Di sini kita nggak usah masukin checker lah ya, karena udah nggak kepake. Oke. Jadi di sini saya pakai closure dan generator.
Jadi dulu error itu cuma satu jenis, yaitu timeout. Sekarang saya buat device time error, device timeout error, dan autentikasi error. Kenapa dibedain? Karena di manager PY saya bikin block try accept, block try accept yang lebih cerdas. Kalau errornya adalah autentikasi error, program otomatis ngasih saran action kirim reset kredensial ke admin. Tapi kalau di fast time error, sarannya bakalan menyuruh cek koneksi kabel fisik. Jadi user langsung tahu harus lakuin apa tanpa harus tebak-tebak errornya itu kenapa. Lalu fitur favorit saya itu saya pakai closure lewat hostname factory. Nih, pakai hostname factory. Jadi saat program jalan pertama kali, dia mengingat kode lokasi GKB. Pas saya tambah banyak perangkat, saya tinggal masukin tipe dan ID-nya saja tanpa harus memasukin GKB. Karena dia udah langsung mengingat lokasinya. Nanti dia otomatis bikin string contoh GKB router 1. Ini efisien banget karena saya nggak perlu repot-repot ngetik lokasi berkali-kali setiap input perangkat. Lalu bagi terakhir buat fitur pencarian error di menu nomor 3 saya pakai generator untuk mencari device bermasalah dengan yield. Bedanya apa sama list biasa? Generator ini nggak langsung narik semua data ke memori, tapi nunggu kita minta pakai next. Pas kita tekan enter di terminal, baru dia nyari satu log error berikutnya. Ini teknik yang powerful banget sih kalau nanti datanya sudah ribuan, karena nggak bikin memori komputer penuh. Jadi ini yield ini sangat penting banget sih. Jadi dari lab 3 sampai lab 7 saya belajar banyak. Mulai dari sekedar dasar package dan juga modul string manipulation sampai sekarang ke tingkat OOP. Lanjut dan tekniknya Pythonic kayak closure dan generator. Simulator ini sekarang sudah bukan sekedar tugas lab, tapi sistem otomasi yang cerdas dan siap dikembangkan. Sekarang kita sudah masuk ke tahap terakhir, yaitu lab 8. Kita masuk ke pertemuan terakhir, yaitu
lab 8. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya, yaitu data persistence VALIO dan lambda function. Nah, di lab 8 ini fokusnya ke data persistence. Jadi kita nggak mau data pengecekannya cuma numpang lewat DRAM. Saya pakai wide open dengan mode A atau append. Ini mode append A. Kenapa? Soalnya kalau saya pakai mode W atau write, tiap kali program jalan, file lognya bakal keganti sama data baru. Jadi data lama hilang semua. Padahal kan dalam dunia network kita butuh history atau audit trail yang lengkap. Jadi pakai A atau append itu supaya data pengecekan sebelumnya aman dan data yang baru tinggal nambah di bawahnya. Mungkin di sini kita masukin dulu ke kalau lab 8 kan yang terbaru saya udah ada. Oke. Terus buat fitur laporannya itu saya pakai kombinasi lambda pada filter sebentar. Ini filter ini nih. Ini cara yang enak banget sih menurut saya. Jadi lambda itu tugasnya kayak satpam. Dia bakalan ngecek tiap baris di file log. Dia cuma cari kata violet. Kalau ketemu kata itu dia bakalan bilang true. Terus si filter bakal langsung masukin ke baris itu ke laporan kita. Kalau statusnya sukses, ya dianggap false, jadi nggak usah dimasukin ke laporan. Jadi laporannya cuma fokus ke yang bermasalah aja. Ini efisien jadinya. Jadi kayak lambda ini menangkap si error. Jadi dia tuh kayak satpam gitu ngecekin. Ya seperti cyber security lah. Agar demonstrasi kita lancar, mungkin kita coba cek. Berikutnya adalah langkah-langkah
step by stepnya untuk menjalankan program di terminal. Di sini, oke, saya tunjukin dulu ya. Di sini kan belum ada apa-apa. Nanti di sini bakalan muncul notepad yang ditangkap dari Lambda itu yang menangkap error. Jadi setiap error dia bakalan masuk ke notepad. Udah otomatis. Di sini nggak ada ya. Jadi di sini kita coba jalankan. Oke. Oh iya, saya mau nunjukin kalau di sini benar-benar nggak ada notepad atau masih kosong. Jadi benar-benar bukan saya mengisi, tetapi ini kita mulai dari awal untuk mengecek apakah fitur Lambda kita berhasil. Lambda device. Contohnya dokter. Masukkan ID 192 168. Oke, nggak apa-apa. Seharusnya itu tadi nama ya teman-teman, cuma nggak apa-apa. Kita tambahin device-nya satu kali lagi. Kita tambahin switch 168 172. Contohnya aja lah ya, 255 255 2 2. Oke. Kita bakalan cek semua device. Kita cari sampai ada error. Oke, ada error. Oke, segini aja udah cukup. Apa butuh error yang baru? Nah, seperti ini contohnya. Ini kan beda nih, device timeout error. Yang bawah ini autentikasi error. Kita coba cek riwayatnya. Nah, ini semua dia menangkap semua riwayat yang kita input. Yang berhasil ini yang error, ini yang berhasil. Di sini kita pakai tabulate, masih menerapkan fitur tabulate. Nah, di sini kita cari device bermasalah. Kita enter. Nah, di sini dia bakalan mengecek apa aja yang bermasalah, lalu meng-enter untuk melanjutkan. Jika kalau kita enter itu masih lanjut, berarti error itu masih ada. Lalu kalau errornya sudah habis, sudah tidak ada,
program bakalan otomatis memberikan info pencarian selesai seperti ini. Lanjut. Nah, disinilah fitur Lambda itu berfungsi atau berjalan, yaitu pada menu 5, cetak laporan isi dan jaringan. Jadi, dia itu bakalan mencatat error ini ke dalam laporan. Contohnya seperti ini. Oke, tuh, total 7 insiden sudah tercatat. Kita cek ya di file. Tadi kan nggak ada ya. Nggak ada notepad. Nah, kita coba cek. Waduh. Nah, ini notepadnya udah keluar nih. Dia bakalan otomatis keluar file notepad, yaitu bernama network audit log. Kita cek ya. Nah, ini dia. Aduh. Ini yang udah kita dapetin, yang udah dia akan mencetak riwayat. Oh, maaf teman-teman ralat. Jadi itu bukan cuma mencetak error, tapi mencetak semua riwayat. Berarti fitur pada Lambda menerapkan filter Lambda itu pada 4, yaitu cari device bermasalah. Oh iya, ini nih, membaca file database network audit log dan menerapkan Lambda filter. Nih, dia menyusun laporan isi dan jaringan error yang tercatat. Totalnya itu ada 7 insiden yang tercatat. Di sini fungsi Lambda bekerja sebagai penyaring. Dia hanya mengambil baris yang ada kata filetnya saja di barisan datanya dengan filter. Ini. Oke, di sini kita akan keluar. Nah, di sini juga saya sudah menerapkan standar penulisan PEP 8. Tuh. Dengan coba kita cek dengan cara mengecek flag 8. Jika dia ada merah berarti ada yang tidak rapih. Nah, kalau kayak gini berarti kita sudah mengikuti standar PEP 8. Penulisan saya udah standar PEP 8. Setelah itu ini udah berhasil kita running atau demonstrasikan, sekaligus saya jelaskan. Mungkin sudah selesai. Coba di sini kita lihat apakah ada instruksi lagi. Udah selesai ya, 7, 8.
Dari pertemuan pertama hingga 8 sudah selesai. Mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan. Udah. Pada bagian ini sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini. Ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan. Oke. Jadi, materi yang paling mengubah cara pandang saya adalah Object Oriented Programming atau disingkat OOP. Awalnya saya pikir coding itu cuma soal bikin script yang jalan dari atas ke bawah. Tapi lewat OOP saya jadi sadar kalau kita bisa memodelkan dunia nyata seperti router dan switch ke dalam bentuk objek. Ini bikin kode saya nggak lagi berantakan, tapi jadi jauh lebih terstruktur dan lebih proper. Ini sangat berguna untuk tugas saya karena ini tiap komponen perangkat punya perilakunya sendiri yang terbungkus rapi di dalam kelas masing-masing. Ungkapan materi yang menantang paling sulit. Oke, kalau bicara soal menantang sih jujur saja itu ada di exception handling pada lab 5 kalau nggak salah. Saya ingat sekali waktu itu ada kejadian heboh di kelas sampai sebagian besar dikeluarin. Ya mungkin karena masih banyak teman yang sempat kena masalah gara-gara salah naruh try accept atau lupa raise. Saya pun sempat kesulitan memahami flow error yang sehat itu kayak gimana. Tapi dari situ saya belajar bahwa programmer itu bukan cuma modal, bukan cuma soal bikin kode yang benar saat kondisi normal, tapi gimana cara kita bikin program yang tetap tenang dan gak crash pada ketemu error saat ketemu error yang gak terduga. Lalu terakhir, 3, ceritakan kendala utama. Oke. Kendala terbesar yang saya alami adalah konsistensi disiplin kode. Dulu saya sering terjebak dalam pola pikir yang penting programnya itu bisa jalan. Jadi kayak AI bergantung pada AI. Sampai akhirnya saya sadar kalau standar PEP 8 itu bukan buat mempersulit, tapi supaya kode kita profesional dan mudah dibaca orang lain. Juga berfungsi untuk mengestetika dan enak dilihat. Proses mengubah kebiasaan dari asal jalan jadi ke rapi dan terstandar ataupun terstruktur. Itu yang paling menantang bagi saya. Dan juga mau memahami fungsi-fungsi metode yang ada di kode. Oke, mungkin sudah selesai. Sekian dari saya, Dimas Dewananda. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.